Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Gede Ovi Cariza dengan NIM awalan 22, akhiran 132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino adalah proses penulisan dan implementasi kode untuk mengendalikan perangkat keras menggunakan platform Arduino. Platform ini terdiri dari microcontroller yang diprogram untuk berinteraksi dengan berbagai sensor, aktuator, dan modul lainnya menggunakan bahasa pemrograman yang berbasis pada C atau C++. Selanjutnya itu ada fitur utama Arduino IDE. Sebelumnya Arduino IDE atau Arduino Integrated Development Environment adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengkompilasi, dan mengunggah kode ke papan Arduino. Beberapa fitur utamanya antara lain yang pertama itu ada editor kode, adalah tempat di mana pengguna menulis dan mengedit sketch atau program. Selanjutnya itu adalah serial monitor, adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk membaca data yang dikirim ke papan Arduino secara real time. Selanjutnya itu verifikasi dan upload, di mana proses verifikasi ini adalah memeriksa kesalahan dalam kode sebelum diunggah ke papan Arduino. Dan selanjutnya fitur upload itu mengirimkan kode yang telah dikompilasi ke papan Arduino. Selanjutnya ada library management, di mana Arduino IDE ini menyediakan manajer library untuk menambahkan dan mengelola pustaka eksternal yang memudahkan integrasi dengan berbagai sensor dan modul. Dan yang terakhir itu ada platform compatibility, di mana Arduino IDE ini mendukung berbagai platform sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya itu ada pemrograman modul dan sensor. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek menggunakan gelombang ultrasonik. Selanjutnya itu ada sensor suhu dan kelembaban, di mana sensor suhu dan kelembaban ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan yang sering digunakan dalam aplikasi pemantauan cuaca atau sistem kontrol lingkungan. Dan yang terakhir itu ada modul GPS yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai lokasi geografis termasuk lintang dan bujur. Halo, perkenalkan nama saya Nikoma Ayu Mahadewi, bisa dipanggil Maha dengan akhiran NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kontrol dari Arduino, yang dimana struktur kontrol Arduino ini sendiri itu terdiri dari pernyataan yang bersyarat dan pernyataan yang berulang. If, else, pernyataan bersyarat seperti if dan else memungkinkan Anda mengambil keputusan berdasarkan evaluasi kondisi tertentu. Misalnya, Anda dapat menyalakan LED ketika suhu melebihi ambang batas tertentu. Untuk selanjutnya, adapun contoh dari struktur kontrol ini tersebut ada di slide selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Pagi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Melasesloka dengan NIM 231351109. Saya akan menjelaskan tentang struktur dasar dalam program Arduino. Struktur dasar sebuah program Arduino terdiri dari dua fungsi utama, yaitu setup dan loop. Fungsi setup dieksekusi hanya sekali pada awal program dan fungsinya adalah menyiapkan kondisi awal dan menginisialisasi variabel-variabel. Sementara itu fungsi loop ini dieksekusi secara berulang terus-menerus setelah fungsi setup selesai. Sebagai contoh, pembacaan input dari sensor dan pengolahan data output seperti LED atau motor dapat ditempatkan di dalam fungsi loop. Contoh berikutnya adalah void setup inisialisasi awal pin model 13 output, yaitu menetapkan pin 13 sebagai output. Yang kedua adalah void loop, menghidupkan dan mematikan LED pada pin 13 dengan jeda waktu digital write 13 high, mengaktifkan LED delay 1000 jeda 1 detik digital write 13 low, mematikan LED delay 1000 yaitu jeda 1 detik. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian dasar dalam pemrograman Arduino itu ada pin mode,
Dia mengkonfigurasi pin itu sebagai output atau inputnya, dan kunci kontrol sebuah perangkat elektronik yang langsung terhubung ke board Arduino-nya. Untuk pin, itu nomor digital yang diatur, dan mode sebagai pengatur pin untuk input, membaca data sensor, atau bisa output, mengatur LED, motor, atau perangkat, dan juga bisa sebagai pull up untuk resistor yang aktif, mengkontrol tombol yang terhubung ke ground-nya. Kemudian ada digital write dan digital read. Digital write itu memberikan kondisi pada pin Arduino, dia sebagai high atau low, dan fungsi ini menghasilkan output. Sedangkan digital read itu membaca input digital yang masuk ke pinnya, membaca status tombol, switch, sensor, dan memberikan nilai hasil berupa logika high atau low. Perkenalkan, saya Valentina Febiola dengan NIM 231335111052. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Arduino di kehidupan. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi kelembapan tanah. Dengan menggunakan sensor kelembapan tanah, sistem penyiraman otomatis akan menyiram tanaman secara otomatis ketika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas. Yang kedua, yaitu mengontrol lampu rumah. Arduino dapat dihubungkan dengan berbagai sensor, seperti sensor cahaya untuk sistem otomatisasi rumah seperti lampu otomatis berbasis web. Yang ketiga yaitu untuk mengontrol kekeruhan dan temperatur air laut. Tujuan dari sistem kontrol berbasis Arduino yang mengontrol kekeruhan dan temperatur air laut adalah untuk mempertahankan kualitas air laut dalam kondisi ideal untuk budidaya ikan seperti ikan kerapu. Penerapan Arduino di kehidupan. Yang pertama, integrasi dengan perangkat eksternal. Arduino dapat berkomunikasi dengan berbagai perangkat eksternal seperti sensor, motor, aktuator, layar, dan masih banyak lagi. Melalui komunikasi eksternal, Arduino dapat mengontrol dengan mengintegrasikan berbagai komponen ini menjadi suatu sistem yang lebih kompleks. Yang kedua, pengumpulan dan pertukaran data melalui komunikasi eksternal. Arduino dapat mengumpul data dari berbagai sumber seperti sensor atau perangkat lainnya. Data ini dapat digunakan untuk analisis, pengendalian, atau keperluan lainnya. Selain itu, Arduino juga dapat mengirimkan data ke perangkat eksternal seperti komputer atau server untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga, komunikasi dengan perangkat lunak. Arduino dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak komputer melalui komunikasi serial USB atau protokol komunikasi lainnya. Hal ini memungkinkan integrasi Arduino dapat dengan aplikasi atau program yang ada, sehingga sistem Arduino dapat berinteraksi dengan perangkat lunak secara langsung. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Habibie Aristo dengan akhiran NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi eksternal. Jadi dalam pengenalan Arduino, bagian komunikasi eksternal itu membahas cara Arduino berinteraksi atau berkomunikasi dengan perangkat di luar dirinya. Beberapa metode komunikasi memungkinkan Arduino mengirim dan menerima data dari sensor, perangkat lain atau komputer. Dalam konteks Arduino, berikut adalah beberapa jenis komunikasi eksternal yang sering dibicarakan. Pertama, ada komunikasi Inter-Integrated Circuit atau I2C. I2C adalah protokol komunikasi yang memungkinkan beberapa perangkat terhubung dalam satu jaringan menggunakan dua jalur komunikasi, yaitu SCL dan SDA. Salah satu perangkat ini bertindak sebagai master untuk memulai komunikasi, dan perangkat lain bertindak sebagai slave untuk merespon perintah master. I2C adalah cara terbaik untuk menghubungkan banyak sensor dan modul dengan pin Arduino yang terbatas. Lalu yang kedua ada Serial Peripheral Interface atau SPI. Protokol komunikasi SPI dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat digital dengan kecepatan tinggi. Protokol ini memiliki 3 jalur komunikasi, yaitu WISO, MOSI, dan SCK, serta sinyal CP chip select untuk setiap perangkat yang terhubung. Selain itu, SPI memiliki konfigurasi master slave dan biasanya lebih cepat daripada I2C. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Nama saya Kolose Ludwig Simanung Khalid dengan akhiran NIM 62. Sekarang saya ini akan membacakan komunikasi eksternal dari bagian komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel, wireless atau communication, merupakan teknologi yang memungkinkan transmisi data tanpa menggunakan kabel.
memanfaatkan gelombang elektromagnetis seperti radar, inframerah, atau gelombang seperti handphone ataupun bagian lain alat elektronik lainnya. Kemudian kita masuk kepada komunikasi eksternal bagian komunikasi Ethernet. Komunikasi Ethernet merupakan teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan transfer data dalam jaringan area lokal atau LAN melalui kabel fisik seperti tembaga atau serat optik. Ethernet menyediakan kecepatan tinggi, stabilitas, keamanan dan yang lebih baik dibandingkan jaringan nirkabel lainnya, menjadikan pilihan paling populer untuk infrastruktur jaringan di pusat data dan aplikasi komersial. Perkenalkan, nama saya Wisan Semi Agisna dengan NIM 2313511046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan Arduino. Yang pertama itu ada Arduino yang bersifat open source, di mana aplikasi ini bersifat terbuka. Jadi semua ranah pengguna dapat mengakses aplikasi dengan gampang. Dari situ menyangkut ke poin kedua itu ramah pengguna, karena aplikasi Arduino yang bersifat open source ini, aplikasi ini sangat ramah sekali untuk pengguna, pengguna baru ataupun expert. Selanjutnya yang ketiga ada pusat pengendali untuk berbagai aplikasi, di mana karena sistem kerja dari Arduino ini dapat diakses dari jangka jauh seperti GPS dan Bluetooth ataupun Wi-Fi, jadi Arduino ini dapat menjadi sebagai pusat pengendali untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya yang keempat, memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh, karena terdapat bagian-bagian dari Arduino yang seperti GPS, Bluetooth ataupun Wi-Fi memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh karena sistem GPS dan Wi-Fi yang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir itu ada hemat dalam penggunaan memori dan dapat dieksekusi dengan cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Yuda Octavian dengan akhiran NIM 56. Di sini ada kelemahan Arduino. Terdapat beberapa kelemahan Arduino yang menjadi hambatan bagi aplikasi itu sendiri, yaitu yang pertama, tidak bisa diinstal OS sehingga tidak dapat digunakan sebagai komputer pribadi. Yang kedua, memiliki keterbatasan memori. Hal ini yang dimaksud baik dalam hal RAM maupun ROM. Ini dapat membatasi kompleksitas proyek yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, ada kinerja yang terbatas. Karena sebagian besar papan Arduino menggunakan mikrometer yang tidak terlalu kuat. Kinerjanya menjadi terbatas dibandingkan dengan komputer atau perangkat keras yang lebih canggih. Ini bisa menjadi masalah untuk aplikasi yang memerlukan proses intensif atau kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian pada Arduino, dia memiliki kekurangan pada fitur built-in. Arduino tidak selalu dilengkapi dengan fitur-fitur canggih atau built-in seperti sistem operasi yang lebih besar atau perangkat keras tambahan. Hal ini seringkali harus menambahkan modul atau komponen tambahan untuk mendapatkan fungsionalitas yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, untuk mengubah atau memodifikasi program itu, Arduino sendiri memiliki waktu yang lama, sehingga seluruh program harus dimodifikasi. Sekian dari saya.